Zena pulang dengan mobilnya. Zayan tampak tidur di pangkuan Kendra di kursi sebelah kemudi. "Nanti kalau kamu pulang, kamu bawa aja mobil aku," pinta Zena yang diangguki Kendra. "Mbak, ngomong-ngomong soal mamanya Mbak Zena, aku baru kali ini ingat loh. Foto wanita berambut merah dengan kebaya merah pula, berfoto full body, mirip Kanjeng Mami, di ruang tengah rumah Mbak. Apa itu calon mama mertuaku?" tanya Kendra bingung. Semula dia tidak ambil pusing dengan foto wanita tengah menggenggam dadu dan juga kartu remi. Namun tengah duduk di depan Papa Catur, dengan mata menatap sinis dan bibir yang merah menyala. Zena menghela nafas panjang, "Dia dewa judi," jawab Zena yang membuat Kendra sontak menoleh padanya. "Maksud Mbak?" tanya Kendra semakin bingung. "Dia mamaku Ken, wanita yang galaknya jauh lebih galak dari aku. Dia suka main judi dan menghabiskan masa jandanya keliling dunia, dan melabeli dirinya sebagai dewa judi," jawab Zena menghela nafas. Dia sebenarnya malu sekali mengatakan hal ini, terlebih Zena mengetahui jika Adinata dan Luciana adalah keluarga dengan keturunan baik-baik. Sementara dirinya memiliki jejak hidup yang cukup horor. Tidak begitu saja, bahkan sang mama tidak seperti mama kebanyakan orang. Sang mamanya lebih terlihat bagaikan seorang bandit. Zena menoleh pada Kendra. Dia cemas jika lelakinya ini memilih mundur tatkala wanita galak dan sedikit gila itu menjadi calon mama mertuanya. "Wah, hebat dong Mbak. Calon mertuaku mafia judi dunia," ucap Kendra yang membuat Zena menganga tidak percaya. Astaga, lelaki ini. Apa dia tahu dan sadar dengan apa yang barusan dia ucapkan? "Ken, besok kita ke rumah sakit yuk," ajak Zena. Kendra menoleh, menatap wanitanya dari atas hingga bawah. "Ke rumah sakit? Bas sakit?" tanya Kendra langsung menyentuh dahi kekasihnya. "Enggak loh. Aku baik-baik aja, tapi kamu loh Ken. Kamu tuh aneh. Dengar mama aku penjudi kamu malah happy. Di mana-mana orang itu malu Ken. Punya calon mertua itu penjudi." Jelas Zena akhirnya sambil menaiki halaman rumah mereka. Kendra menatap Zena bingung. "Loh, kok malu pula? Wong mamanya Mbak, pakai baju dan masih manusia kan? Lantas kenapa mesti malu?" jawab Kendra yang kembali menyadarkan Zena, bahwa lelaki seperti Kendra ini mengatakan hal yang sebenarnya. Kendra kembali menyentuh pipi gadisnya. "Mbak, apapun yang dikatakan orang di luaran sana, tentang status Mbak yang single parent, tentang mama Mbak yang seorang penjudi kelas dunia, aku tidak mempersoalkan hal itu. Yang menjalani hubungan ini dengan Mbak itu aku, bukan orang lain." Kendra menarik tubuh Zena, lalu mengecup lembut dahi gadisnya itu. "Jangan difikirkan Mbak. Lebih baik kita berusaha untuk meresmikan hubungan kita ini," ucap Kendra lagi, membuat Zena mengangguk, dan meletakkan telapak tangan Kendra di dadanya. "Jantung aku sampai berdebar loh Ken, takut kalau kamu ilfil sama keluarga aku," jujur Zena lemah, lalu kembali membuka pintu mobilnya. Mereka sudah tiba di rumah Zena. Hari sudah menunjukkan nyaris tengah malam. Dengan perlahan Kendra membawa turun tubuh Zayan yang tampak tertidur dengan pulasnya. Kendra memasuki rumah besar itu, namun terlihat ada hal yang berbeda. Tampak pada maid di rumah ini bersikap cukup aneh, pada kenapa deretan pelayan yang biasanya suka gosip ini. Batin Kendra. Zena tampak membuka pintu kamar Zayan, dan keduanya menidurkan Zayan seperti biasanya. "Nyenyak sekali tidurnya ya," ucap Zena sambil mengecupi pipi putranya itu. Kendra menatap agum pada adegan ini, entah mengapa, meski senakal apapun Zena dengannya tadi. Gadis ini tetaplah seorang ibu. Kendra sangat menyukai adegan ibu dan anak ini. Keduanya tampak keluar dari kamar Zayan, lalu perlahan menutup pintu. "Aku langsung pulang ya Mbak. Hari sudah menunjukkan pukul 1 dini hari," ucap Kendra. Zena mengangguk. Kendra ingin berbalik menuju pintu keluar, namun di saat yang bersamaan, "Buh! Arek!"
Kendra berteriak seketika, tatkala dia berbalik ingin menuju pintu keluar dari rumah ini, tiba-tiba pundaknya dipukul seketika, Kendra jatuh terjengkang, dan dengan secepat kilat pula, tubuhnya dikunci persis seperti yang biasa Luciana lakukan. "Hei, siapa kamu?" teriak Kendra yang kaget sekali saat ini. "Mama!" teriak Zena tatkala melihat wanita yang tengah mengunci pergerakan Kendra dengan sekali libas. Kendra yang mendengar Zena memanggil wanita yang tengah duduk di atas tubuh terkuncinya itu dengan ekspresi kaget dan kesakitan. "Apa? Mama?" Sang wanita yang menduduki tubuh Kendra itu tampak mengeluarkan pistol dari balik gaun yang dia kenakan. "Iya, aku mamanya Zena. Kamu siapa? Kenapa pula kamu mengantarkan cucuku Zayan tidur di kamarnya?" tanya wanita berusia sekitar 47 tahun itu, dengan penampilan ala koboi. "Mama dia." "Sat. Diam Zena, kamu harus diam tatkala Mama menginterogasi lelaki yang berani-beraninya memulangkan kamu tengah malam buta begini," tegasnya sambil menodongkan pistol pada tubuh Kendra. Duh, gawat. Ini di luar prediksi, gak hanya galak, tapi juga main senjata. Batin Kendra cukup terkejut. Wanita itu tampak kian menarik kuncian tangannya pada Kendra. "Arregegegeh. Saya calon suami Zena mah," ucap Kendra akhirnya. Membuat wanita galak dan barbar itu sontak menampilkan ekspresi keterkejutan. Calon suami?" ucapnya bingung, namun Kendra mengangguk dan wanita menatap Zena seketika. "Benar itu nah?" tanyanya tegas. Zena mengangguk mengiyakan. "Iya loh mah, lepasin calon suami aku," pinta Zena bingung dan juga cemas. Lalu wanita itu tampak menarik dompet Kendra, dan memeriksa surat tanda pengenal remaja itu. "Usiamu 19 tahun. Sang mama menatap wajah Zena, gadisnya terlihat mengangguk mengiyakan. "Iya mah, 19 tahun. Jawab Kendra yang masih menahan sakit. Wanita bernama Barbara itu tampak turun dari atas tubuh Kendra, lalu menatap keduanya sambil kebingungan. "Ealah Zena, kamu pacaran sama Berondong?" tanya sang mama bingung. Kendra tampak setengah mengutuk, sementara Zena mengangguk menggakui, dia tidak mungkin berbohong di hadapan Barbara sang mama. "Maaf, Mah. Saya memang masih 19 tahun, tapi saya sudah cukup dewasa menjadi suami Mbak Zena," jawab Kendra apa adanya. Sementara wanita yang tengah menggenggam pistol itu tampak tiba-tiba mengarahkannya pada Kendra. Kendra tetap terlihat tenang dan tidak takut. "Wow, kamu gak takut ancaman ya, bocah bau kencur?" ucap Barbara sambil menatap Kendra tajam. "Saya gak takut pada apapun Mah, maaf usia saya memang masih remaja, tapi percayalah Mah, saya sudah memenuhi kriteria calon suami dan calon dedi untuk Zayan," jelas Kendra tegas. Barbara menoleh pada Zena putrinya. Zena mengangguk mengiyakan. Barbara mendorong tubuh Kendra sampai duduk di sofa, lalu menatap wajah putrinya Zena. "Mama mau bicara sama ini bocah tengil. Kamu ke dapur sana, buat 2 cangkir kopi untuk kami," ucap Barbara menyimpan pistolnya. Tidak seperti biasanya Zena yang galak yang apapun dilakukan oleh para maid, kini bergerak menuju dapur secepatnya. "Oke anak muda, mari kita berkenalan." Barbara menjulurkan tangannya, Kendra menyambungkan dengan sopan. "Barbara, dewa judi yang sudah menggebrak hampir seluruh meja judi di Asia. Tidak takut apapun, kecuali azab sang pencipta," jelasnya. Kendra mengangguk. "Jadi mama adalah wanita yang akan menjadi mama mertuaku yang keren kelak." "Kendra," ucap Kendra yang membuat kedua bola mata Barbara melebar. Kok agak lain jantan Zena yang satu ini. Di mana-mana orang-orang takut punya mertua nyentrik, lah dia santai malah bangga pula. Bukan main. Boleh juga kamu Kendra. Masih sekolah, kerja, kuliah, atau? Tanya Barbara menyalakan nikotin di hadapan Kendra. Kendra melihat hal itu, lalu tersenyum. "Sekolah, masih berencana membuka usaha, namun saya sudah nekat untuk menikahi Mbak Zena,"
Ucap Kendra lalu meraih nikotin di tangan wanita itu, dan mematikannya. Barbara melotot, namun, merokok dapat membuat kita semakin dekat pada azab Sang Pencipta. Lebih baik hidup sehat mah, biar bisa lihat cucu-cucu dari Kendra dan Zena kelak. Ucap Kendra yang membuat Barbara menganga seketika. Lalu Kendra mengeluarkan beberapa bungkus permen dari saku celananya. Makan permen saja mah, meski permen manis merusak gigi, namun lebih baik ompong daripada terkena kanker paru-paru. Jelasnya yang membuat Barbara tercengang. Zena tampak muncul membawa satu nampan berisi 2 cangkir kopi, lalu 1 piring ubi kukus yang sudah digoreng. Kesukaan Barbara yang sangat melokal, menandakan jiwanya masih memiliki jiwa merakyat. Boleh juga ini calon suamimu Zena. Ucap Barbara meraih ubi goreng itu, lalu mengunyahnya perlahan. Dia tipe ideal Zena mah, lagian Zayan dekat banget sama dia loh. Jujur Zena pada sang mama. Barbara menunjuk Kendra, sudah ngapain aja sama Zena? Tanyanya. Zena sontak melotot mendengar pertanyaan sang mama, namun tidak bagi Kendra, dia menjawab dengan tenang dan terlihat sangat berwibawa. Kami sudah melihat tubuh satu sama lain tanpa busana, Mbak Zena juga sudah tahu ukuran dan bentuk burung pipit saya. Jelas Kendra yang membuat mulut Zena menganga, sedangkan Barbara tetap tenang mendengar penjelasan Kendra. Kami bahkan tadi hampir hilaf, saat kami tinggal di dalam hotel berdua. Tapi saya tegaskan, saya tidak akan menyentuh Zena lebih dari batasan saya dan Mbak Zena, kami akan memproduksi anak, setelah saya dan Mbak Zena menikah mah. Secara resmi, saya memperkenalkan diri sebagai calon menantu mama, bahkan nama Zena sudah cukup terkenal di keluarga saya, kedua orang tua saya sangat menyayangi Zena, bahkan Zayan sudah seperti cucu kandung sendiri. Kendra menjelaskan semuanya secara gamblang. Membuat Zena tertunduk membeku karena takut, dia takut sekali dengan wanita barbar yang ada di hadapannya ini. Sedangkan Barbara tampak menatap wajah Kendra, tampak kejujuran tergambar di wajah remaja ini. Mengesankan, kamu menjelaskan secara rinci, bahkan kegiatan kalian di balik selimut. Jelas Barbara yang membuat Zena melotot seketika. Mah. Ucapnya bingung, sedangkan Kendra terlihat tersenyum. Oke Kendra, asal kamu tahu, mantan suami Zena sudah aku hajar sampai giginya putus semua. Karena dia sudah menyia-nyiakan putriku, dan kamu. Barbara menodongkan pistol ke tubuh Kendra, jangan sampai hal seperti itu, aku lakukan padamu, meski bagiku ranjang, di antara pasangan yang belum menikah itu tabu. Tapi melihat kejujuranmu, membuatku cukup terkesan, aku terima lamaranmu, meski belum resmi. Ucap Barbara kembali menikmati kopi manisnya. Kendra dan Zena saling tatap, rasanya sangat bahagia mendengar hal ini. Dan Barbara yang tengah mereguk kopi manisnya menoleh ke sebalik pintu menuju ruang tengah ini. Keluar kalian dari sana. Brak. BRUKK. ADO hahaha, Mbak Ratna gak usah NIMPAIN kita kalau lagi kaget loh. Teriak Sumi kesal. Dia selalu jadi korban tatkala mereka ketahuan mengintip. Zena, Kendra yang melihat trio, Ratna, Tini dan Sumi kejengkang berusaha menahan tawanya. Ampun Kanjeng Mami. Maafkan kelakuan kami bertiga. Ucap Ratna cemas, wajah Tini saja sampai pucat, Sumi apalagi, mungkin Sumi kini nyaris mengompol. Kalian ini, masih juga suka nguping. Keluh Barbara. Namun, di saat mereka tengah tertawa melihat trio biang gosip di rumah ini, tiba-tiba saja. Dor dor dor. Ting tong. Pintu rumah Zena tampak digedor-gedor, bahkan bel rumah tiba-tiba berbunyi berulang kali. Ayo dobrak, dobrak saja rumah ini. Itu adalah suara yang terdengar dari luar pintu. Pasti lelaki itu menginap di rumah ini kan? Ayo kita grebek. Tadi aku lihat dia masuk ke sini. Beragam suara terdengar begitu ramai. Leni, benar anak remaja itu masuk ke sini. Tampak suara Pak Camat dan terdengar. Iya Pak, Leni lihat tadi.
Sahut Leni yang terdengar samar-samar. Teriakan beragam orang terdengar di mana-mana. Siapa di depan? Ada apa itu Mbak Ratna, Non Zena? Ucap Tini pada Ratna dan Sumi, lalu ketiganya menatap Zena. Zena juga bingung, lalu menatap Kendra dan mamanya, kemudian segera menuju pintu bersama Kendra. Klek, krek. Dan begitu pintu rumah mewah ini dibuka. Itu dia. Lihat ada kan anak remaja bau kencur ini. Ikut kami, ayo ikut. Mau mesum di komplek kami ya? Teriakan beberapa warga memecah keheningan malam. Zena dan Kendra yang melihat itu jadi kebingungan. Apa-apaan ini? Kenapa aku ditangkap kayak gini? Kendra masih bingung, sebab dirinya ditangkap begitu saja oleh warga yang datang dan menggerebek. Hei, apa-apaan ini? Teriak Zena yang terkejut. Kendra ditangkap para warga, dan diperlakukan persis bak maling jemuran. Pak Dandi, kenapa calon suami saya ditangkap? Tanya Zena tidak mengerti. Tampak Dandi yang baru saja memasang gigi palsu di bagian depannya, kini sudah berani tersenyum lebar. Dek Zena, ini sudah jam 2 pagi loh, peraturan berkunjung di komplek mewah kita ini, hanya sampai jam 12 tengah malam. Dan kalau melewati jam malam, maka warga akan menggeruduk tempat tersebut. Agaknya Dek Zena lupa ya, pada peraturan komplek kita ini. Ucap Camat Dandi menjelaskan, lalu sesekali tampak merapikan rambutnya lantaran dirinya tengah berada di depan janda cantik yang selalu menggetarkan jiwanya ini. Kendra benar-benar ingin meratakan gigi Pak Dandi, rasanya lelaki ini memang sengaja mencari-cari kesempatan, agar bisa mencari masalah dengannya. Kendra tahu, lelaki ini mengejar-ngejar kekasihnya sejak dulu, dan begitu kecewa lantaran Kendra yang malah mendapatkan cinta Mbak Zena. Oh begitu ya? Tanya Zena sambil mendekati Pak Dandi. Wajah lelaki itu tampak sumringah, jelas berdiri di sebelah Dandi. Terlihat Leni yang tengah bersorak gembira. Rasakan kamu janda galak mirip macan, kamu pelit sih, gak mau berbagi berondong seksi macam Kendra ini. Jeng Leni, macam mana mau dibagi-bagilah si Kendra, ada-ada aja. Kalau begitu, gimana kalau kita ikutan grebek rumah Jeng Leni? Ucap Zena menantang. Leni yang mendengar hal itu sontak menatap Zena sengit, kok jadi rumah gue? Amuknya tak terima. Zena menatap dari atas sampai bawah wanita yang dandanannya sudah mirip ondel-ondel ini, rambut warna-warni, kuku panjang warna-warni pula, serta makeup tebal dan sapuan lipstik merah cetar membahana, persis ikan mas koki, kata Zena. Apa perlu aku tunjukin rekaman CCTV samping rumahku yang mengarah pada pintu belakang rumah kamu Jeng Leni? Biar satu komplek perumahan ini tahu, betapa binalnya kamu memasukkan beberapa lelaki ke dalam rumahmu. Amuk Zena menahan amarah. Dek, Leni diam bagai tisu tersiram air, jangan fitnah kamu ya. Maki Leni tidak terima, bisa hancur reputasinya tatkala kelakuannya di luar sana diketahui satu komplek ini. Fitnah. Hahaha. Kuntilanak pun tertawa mendengar ucapan fitnah dari mulut Elo, janda gatel. Murahan. Maki Zena tersulut emosinya. Kamu ya, nantangin aku. Teriak Leni yang sudah siap untuk bergulat lagi dengan Zena. Namun belum lagi Leni siap-siap mengambil ancang-ancang, Zena sudah menjambak rambut Leni begitu saja, hahaha. Teriaknya tatkala wig di kepalanya copot. Zena terbodoh tatkala melihat rambut palsu warna-warni itu tertinggal di tangannya, sedangkan Leni sibuk mengamankan kepalanya yang botak di bagian depannya, akibat perbuatan Zena beberapa saat yang lalu. Pak Camat, tolong Leni. Lihat ini, dia narik rambut aku sampai botak begini. Teriak Leni lebay. Zena tampak dipegangi oleh para maid pelayannya. Loh, saya ini kesini ingin mengamankan Kendra, kok malah Jeng Leni dan De Zena bertengkar. Ucap Dandi kebingungan. Ratna lepas. Tini lepasin saya. Zena menoleh pada Ratna dan Tini, sementara Sumi mencoba meniup-niup ubun-ubun Zena agar emosi wanita galak ini segera mereda, namun. Sumi, kamu ngapain?
Pelotot Zena. Niupin ubun-ubun Mbak Zena, biar dingin dan tidak emosi. Jelas Sumi. Hentikan Sumi, nafas kamu bau petai. Amuk Zena yang membuat Sumi menutup mulutnya sendiri. Maaf Non, tadi kami habis makan petai, jadinya aroma surga petai itu masih tertinggal, Sumi lupa gosok gigi. Ucap Sumi polos dan menjauh, sungguh Ratna dan Tini tengah berusaha menahan diri agar tidak tertawa. Zena melotot mendengar penuturan polos Sumi. Ayo bawa mereka ke rumah saya, semua. Teriak dan dimulai pusing, sebab Leni bergelayut sambil peluk-peluk dirinya dari belakang. Bukan apa-apa, kalau diteruskan bisa-bisa jeng Leni keenakan, Ayo, bawa-bawa semuanya. Teriak para warga, namun. Hentikan kalian semua. Bajingan. Teriak Barbara sambil menggendong cucunya Zayan yang tengah menangis. Sumi yang melihat itu sontak mengambil alih Zayan. Zena meminta Ratna dan Tini juga menenangkan Zayan yang tampak menangis. Dedi, Momi, Hua. Tangisan bocah itu membuat Zena dan Kendra patah hati. Jangan nangis ya nak. Nanti Dedi peluk, bentar ya nak. Ujuk Kendra pada Zayan yang tengah menangis histeris. Zena sontak menatap Kendra kekasihnya, apapun keadaannya. Tatkala melihat Zayan menangis seperti ini, Kendra langsung bisa menguasai diri. Kamu Dandi, seenakmu saja menggerebek rumahku. Amuk Barbara sontak mendatangi Dandi. Duh musibah datang, Kanjeng Mami. Jerit batin Dandi. Dandi tahu betul siapa wanita ini, dia mafia judi yang memiliki beberapa latar belakang yang mampu membuat seorang Dandi yang hanya pegawai kantor kelurahan, mampu diangkat menjadi seorang camat. Apa kamu sudah tidak memandang lagi, siapa aku? Amuk Barbara, lalu melotot pada Leni, janda ganjen yang pernah dihajar Zena. Leni menunduk, bisa gawat dia kalau berurusan dengan wanita yang satu ini, segala aib Leni, Barbara ketahui. Bukan main pokoknya wanita galak satu ini. Aduh, Kanjeng Mami. Maaf, Dandi gak tahu loh kalau Mami Barbara di sini. Ucap Dandi gugup, bisa gawat dia kalau berurusan dengan Barbara. Kamu gak tahu aku di sini. Maksudmu apa Dandi? Pelotot Barbara. Kalau misalkan aku gak di sini, pasti kamu seenak hatimu grebek anak, cucuku dan calon menantuku ya. Begitu. Barbara tidak main-main dengan ucapannya, dia menatap semua warga yang berkumpul. Tapi Nyonya, peraturan di komplek ini. Alah, kamu kira saya buta, gak bisa baca peraturan di komplek ini. Maki Barbara tatkala memotong ucapan salah satu warga yang datang untuk menggerebek. Pasal 1, tamu wajib lapor 2 kali 24 jam, dan Kendra selalu lapor di pos Satpam setiap datang ke sini. Pasal kedua, tamu yang bukan keluarga ataupun orang lain, jika ditemui sedang duduk manis di rumah warga di sini, tanpa pengawasan orang tua, akan ditindak secara tegas dan bijaksana. Namun tidak berlaku, jika ada orang tua yang mengawasi. Tegas Barbara sambil menaikkan kakinya ke atas kursi. Lalu aku ini kalian anggap apa? Orang-orangan sawah. Amuknya kesal, lalu menatap sekeliling yang diam seketika. Tapi, Nyonya. Tapi, telingamu itu belum bersihkan apa? Potong Barbara mengamuk. Kamu tidak lihat saya sebesar ini di depan biji mata kamu? Tunjuknya. Lihat para maid di rumah ini juga ada 3 orang, di rumah ini juga ada CCTV dan 2 orang pengawal. Apa tidak cukup untuk mengamankan tempat ini? Lagian Zena dan Kendra itu bertunangan besok sore. Tegas Barbara tidak ingin putrinya terhina digerebek seperti ini. Kendra tersenyum mendengar dirinya akan ditunangkan dengan Zena. Tidak hanya itu, Zena juga menatap sang mama tidak percaya, lalu Barbara menatap putrinya, tenangkan putra kamu nak. Biar di sini mama yang ambil alih. Ucap Barbara pada putrinya, Zena ingin menangis rasanya. Meski sang mama bertindak layaknya koboi, namun jika Barbara sudah mengatakan akan mengambil alih, maka Zena sudah tidak perlu lagi turun tangan di sini.
Zena masuk dan langsung memeluk putranya yang masih menangis. "Mana Daddy Mom?" "Sebentar ya nak, Daddy sebentar lagi masuk ke sini," jelas Zena pada Zayan sambil menciumi pipi putranya itu. Sementara di luar, keadaan mulai berbalik. Kendra sudah dilepaskan, sedangkan Leni pelan-pelan mundur dan berlari menuju rumahnya, membuat Dandi yang semula berani menggerebek tempat ini, karena dukungan Leni yang berulang kali mengipas-ngipasi amarah dan cemburu Dandi. Kini malah Leni lari menyelamatkan diri sendiri. "Oh, sudah lari ya janda ganjen itu," ucap Barbara mendekati Dandi, lalu menatap sekeliling. "Bubar kalian, ini urusan saya dengan Bapak Camat tampan kita, Dandi." Barbara mengatakan hal itu sambil tersenyum sinis, lalu menatap wajah Dandi yang memucat. Para warga tampak kebingungan, namun instruksi Dandi meminta mereka membubarkan diri. Kendra sudah dilepas, lalu Barbara menatap Kendra tajam. "Tenangkan tidur cucuku. Jangan sampai tangisnya aku dengar lagi, atau akan aku hajar kamu seperti tadi," ucap Barbara yang diangguki Kendra. Remaja itu sontak berlari menuju di mana putranya Zayan berada. Sedangkan Dandi, kini terlihat pucat pasi. "Dandi, mari kita bicara sebentar saja, mengenai kasus surat izin pembangunan yang menghasilkan cukup banyak dana pelicin, yang masuk ke dalam saku celanamu. Aku yakin, kita memiliki kejahatan masing-masing yang cukup indah, jika dibahas bersama." GLEK. Dandi nyaris kesedak salivanya sendiri. "Duh, aku harus bagaimana? Wanita ini berbahaya, lebih berbahaya dari bom waktu," jerit batin Dandi. Lalu, tangan Barbara menepuk bahu Dandi. Tubuh Dandi gemetar tatkala merasakan sentuhan maut itu. Rasanya benar-benar berbeda, bagaikan tengah tertangkap basah oleh malaikat maut. Lalu dengan tenang Barbara menggeret tubuh Dandi, untuk berbicara serius. "Yang mau ngebully Pak Dandi, silahkan. Hahaha. Daddy, Daddy." Zayan menangis tatkala melihat Kendra, dengan sigap lelaki itu menggendong putranya, lalu memeluknya hangat. "Jangan menangis lagi ya. Daddy sudah di sini loh nak," ucap Kendra menenangkan Zayan, lalu duduk di kursi sambil memberikan susu hangat pada bocah 5 tahun itu. Zayan meminumnya sampai habis, lalu merebahkan kepalanya tepat di dada bidang Kendra. Dengan lembut pula, Kendra mengelus-ngelus punggung Zayan yang kini tengah mulai kembali tertidur. Zena menatap pemandangan itu, hatinya turut menghangat pula. Dalam hatinya berbisik, "Kamu memang cocok jadi Daddy buat Zayan Ken. Aku akui itu." Hati Zena menghangat, sebab sepanjang Zayan tumbuh besar, tidak satu hari pun ditemani sosok ayah kandungnya. Lelaki bajingan itu dihajar Barbara sampai tulang rusuknya patah, dan tidak berani datang-datang kembali ke kehidupan Zena. "Zena!" Itu suara Barbara yang memanggil putrinya itu. Zena menoleh. "Sudah tenang di luar mah?" tanyanya. Barbara mengangguk, lalu melihat Kendra yang kini tengah menidurkan Zayan. "Tak kusangka berondong seusianya, bisa juga bertindak layaknya sosok seorang ayah," puji Barbara, lalu melihat Zena yang pipinya merona merah. Kedua wanita beda generasi itu tampak memperhatikan Kendra dan Zayan. Keduanya tampak tertidur lelap di atas kursi, dengan Zayan di pelukannya. "Zena, ikut mama," pinta Barbara. Zena menoleh dan mengerti, lalu mengikuti langkah sang mama untuk berbicara saja berdua dengannya. "Besok sore, kamu akan aku tunangkan dengan Kendra," ucap Barbara menatap putrinya itu. Zena cukup terkejut dengan penuturan sang mama. "Tunangan mah? Kenapa gak langsung menikah?" Cetak. "Aduh." Barbara menyentil dahi lebar Zena. "Enak saja main satset nikah langsung." Barbara melotot seketika. Zena memanyunkan bibirnya, persis bebek. "Kendra itu masih kelas 3 SMA loh, semua pakai proses Zena. Kelakuanmu ini loh, yang ada-ada saja," omel Barbara. "Tapi dia sudah dewasa loh mah, kan banyak tuh anak sekolah yang sudah dinikahkan," jujur Zena. Barbara menatap wajah Zena seketika,
bola matanya bahkan melotot seketika, jangan mengikuti tren. Tunangan dahulu, lalu aku juga ingin melihat cara Kendra mencari rezeki, aku akan mengawasi kalian berdua penuh. Ingat Zena, dahulu kamu juga bersikap seperti ini, ngebet mau nikah sama mantan suamimu yang bajingan itu. Peringat Barbara. Zena diam sambil memanyunkan bibirnya, sudah ingatkan. Gak lupakan kamu. Gimana kamu dicampakkan dan beruntungnya kamu menjadi sasaran salah tangkap keluarga konglomerat itu. Tanya Barbara mengingatkan kembali pada Zena. Zena mengangguk meski hatinya dongkol, "Iya mah." Jawab Zena. Barbara tampak menghela nafas, sudah istirahat kamu. Biarkan saja berondong itu menginap di sini. Kamu kunci kamarmu 2 kali, melihat sikapmu ini, cara jalan Kendra, dan penggakuan konyol lelakimu itu. Aku yakin hubungan kalian, itu burung nyaris memasuki gawang milikmu kan? Tuduh Barbara yang membuat Zena mengutuk. Ish, mama ini loh. Kok bahas-bahas itu pula? Jawab Zena persis anak-anak yang tertangkap basah memakai lipstik milik sang mama. Barbara menghela nafas, aku ini juga pernah seusiamu loh Zena, pengalamanku jauh lebih tinggi dari kamu, jam terbangmu itu masih CEO dan berondong Indonesia. Sedang mama, para bandit-bandit luar negeri, sudah mama jelajahi kelakuan busuk mereka. Balas Barbara beranjak dari sana. Zena tampak mati kutu, lalu menatap sang mama yang tampak tengah menuju pintu belakang. Mau kemana mah? Tanya Zena cemas. Barbara menoleh, aku ada urusan sedikit dengan janda ganjen bernama Leni, kamu tidurlah. Ini urusanku dengannya. Ucap Barbara lalu keluar dari pintu belakang. Zena tampak bersorak kegirangan, Jeng Leni, rasakan itu. Ucapnya penuh dengan kegembiraan. Lalu menuju kamarnya, dan mengikuti saran sang mama, yakni mengunci pintu sebanyak 2 kali. Leni tampak tengah berjalan mondar-mandir di kamarnya, Tino lelaki yang dia tunggu sejak 1 jam yang lalu, belum juga muncul. Tino Mai berondong. OTW tante, jangan lupa servicenya ya. Itu adalah balasan pesan dari Tino. Leni benar-benar kalut, niat hati ingin mempermalukan Zena, malah keadaannya jadi terbalik. Bukannya Zena yang dipermalukan, malah dia pula yang kini dapat serangan balik dari Zena, sampai mengatakan jika punya rekaman CCTV sebagai bukti lagi. Rasanya kesal sekali. Tino, kamu di mana sih? Leni berulang kali menghubungi lelaki itu, namun tidak juga panggilannya kunjung diangkat lelaki yang baru beberapa saat yang lalu dia transfer sejumlah uang. Padahal Leni sedang butuh sandaran, dia butuh sekali mengadukan dirinya tengah diancam Barbara, wanita galak yang merupakan ibu dari Zena. Leni tampak berjalan menuju dapur rumahnya, ingin memeriksa pintu dapurnya yang sengaja tidak dia kunci, biar Tino masuk dengan mudah. Klek, gak kekunci kok. Ucap Leni menghela nafas, lalu berjalan menuju kulkas yang ada di sudut dapur. Kondisi dapur gelap sekali saat ini, hanya biasan remang-remang dari ruang tamulah yang menerangi dapur ini. Glek. Leni menegak 1 kaleng bir dingin, rasa-rasanya dia amat dahaga lantaran resah menunggu Tino. Namun, Leni berlari saat merasakan ada yang menyentuh kakinya, siapa itu? Lalu Leni bergegas menyalakan lampu, klik. Begitu ruangan ini terang benderang, Leni menatap sosok Tino tengah diikat di lantai. Tino, kamu kena. Ah! Leni berteriak kaget sekali, sebab dia melihat Barbara tenang duduk sambil menikmati cake red velvet yang semula ada di dalam kulkas Leni, lalu menikmatinya dengan santai sekali. Jangan terkejut begitu Len. Kamu seperti abis melihat malaikat maut. Ucap Barbara santai, lalu menikmati kembali cake itu. Tubuh Leni melemas, di antara semua orang yang memasuki rumahnya, dan memergoki kehadiran Tino, namun mengapa harus Barbara? Wanita berbahaya ini benar-benar menakutkan di balik penampilannya yang elegan. Kanjeng Mami. Ucap Leni gugup, lalu melihat Barbara menunjuk kursi yang ada di sebelahnya.
Duduk dulu. Aku rindu bersilaturahmi denganmu. Ucap Barbara sambil tersenyum manis, namun bagi Lenny, sosok Barbara lebih mengerikan daripada malaikat maut itu sendiri. Lenny duduk takut-takut, rasanya dia bagai duduk di kursi penuh duri. Lenny, kamu ingat pesanku dahulu, waktu kamu menyerobot lelaki yang hampir aku jodohkan pada Zena, putriku. Ucap Barbara tenang. Lenny menelan salivanya berulang kali, bahkan salivanya sendiri terasa bagaikan racun paling berbisa. Ingat, jawabnya. Bagus, balas Barbara. Kamu tentu sudah tahu bukan? Konsekuensinya kalau kamu meneruskan mengusik Zena dan Kendra. Ucap Barbara kembali. Tak tahu Mami. Lenny mengangguk mengerti. Oke, keik di kulkasmu ini enak sekali. Dan untuk lelaki ini, dia bernama Tino kan? Tanya Barbara sambil menunjuk lelaki yang tak berdaya dengan tubuh terikat itu. Lenny mengangguk mengiyakan. Barbara tampak tersenyum. Dia bukan berondong original, dia buronan tempat judi di Jakarta ini. Dia sudah menikah, nama aslinya Sutikno, usianya 27 tahun, sudah punya anak 2, entah bagaimana kamu bisa tertipu olehnya Lenny. Lenny melotot mendengar penjelasan Barbara, sungguh entah bagaimana caranya ular sepertinya bisa tertipu seperti ini. Lenny menatap Tino yang tampak takut. Dia memang sengaja berpenampilan layaknya seorang berondong remaja, tujuannya hanya satu, yakni berniat untuk menguras semua uangmu. Ucap Barbara usai mencuci piring bekas keik tadi. Meski barbar dan terlihat mengerikan, namun Barbara masih menganut paham adat istiadat Indonesia yang kental, salah satu contohnya, mencuci piring usai makan. Lalu mengeluarkan sebuah amplop berisi beberapa pecahan uang ratusan ribu. Ini untuk Benny putramu. Aku merindukannya bermain bersama cucuku Zayan. Ucap Barbara lalu keluar dari sana. Dan, Lenny menatap wajah Tino yang ketakutan. Ampun tante. Semuanya bisa Tino jelasi. Mohon lelaki bertubuh kekar itu, yang semakin membuat Lenny ingin menghajarnya. Dan Tino pun dihajar Mbak Lenny. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.